gitu. Udah zaman teknologi sekarang, udah nggak bisa orang disodorin dengan hanya ketawa ketiwi. Apa sih guys kalau kayak gitu guys? Kalau cenganges cengenges itu namanya apa dong namanya kalau cenganges cengenges gitu? Apa? Oh, tebar pesona. Kayak gitu-gitu udah nggak laku sekarang mah. Sekarang mah pakainya pakai ini. Bukan pakai otot, bukan harus pakai ini, ya. Jangan pakai Mas Menteri. Tidak ada profesionalnya sama sekali itu orang, heran aku. Ya kan? Bener nggak guys? Pecicilan tuh. Ya, bener nggak? Harusnya ya. Seperti saya ngomongnya pencet apa. Tapi kalau pada saat saya diskusi atau pada saat saya di forum, kita melihat dulu forumnya itu forum bagaimana. Kita harus punya dong table manner, harus bisa profesional di kita cara berbicara firm, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana dengan public speakingnya, kayak gitu. Ini ngomong landet kayak begitu. Terus curhat, saya dijauhi oleh teman saya. Ya dijauhin lah. Artis dengan politik itu jauh beda, ya kan? Orang udah males gitu, ya kan? Gitu. Biasa genit bu, itu bukan saya loh yang ngomong. Ya pokoknya intinya tebar persona lah. Di situ itu ngapain? 2 periode itu ngapain aja? Kemarin tuh siapa? Primus 4 periode ngapain aja dia? Udah ngumpulin berapa duit dia? Sekarang ngambil kebijakan untuk gas LPG 3 kilo aja kagak becus dia. Gila, gue bilang kasihan banget rakyat kecil harus pakai barcode. Gue aja nih istilahnya nih, saya yang tahu nggak gaptek banget, males pakai barcodean, sumpah. Ada tuh satu Pertamina kan kalau pakai solar ya, mobil saya Fortuner tuh kan pakai solar tuh, itu harus ada barcode guys. Sebel saya, tau nggak? Itu kayak orang apa aja gitu, gak suka aku. Udah gitu nguploadnya apa sih kalau ininya tuh ya upload ya guys, bukan upload sih, apa sih namanya kalau kita apa sih kalau nggak ngerti aku. Pokoknya untuk scan barcode-nya aja lamanya minta ampun guys. Aduh, benar, gimana mau di tempat orang-orang terpencil dan terpelosok di sana, internet aja susah. Ada handphonenya, ada smartphone-nya, tapi nggak ada kuotanya. Terus gimana? Mikir nggak sih? Aneh tuh orang. Ampun. Ya kan? Betul banget kan mama kembar? Waduh, iya loh semua. Udah deh. Kemarin pencitraan naik KRL, dengan gimana gitu. Gue udah lacak, tidak tiap hari dia naik KRL. Emang kayak gue nggak tahu. Makanya saya bisa ngomong. Kalau ngomong itu harus ada data dan fakta, ya. Jadi jangan pencitraan kalau ada kamera. Iyalah, gue juga begitu. Sekarang tuh zamannya nih guys, mohon maaf banget. Ya, artis-artis banyak yang mengekspos rumahnya itu bukan rumah dia, tapi rumah sewaan. Kalian mau tahu? Salah satunya ada artis yang minjem rumah gue. Tapi gue nggak usah ngomong. Tapi itu udah kebiasaan guys. Buat aku orang-orang kayak gitu orang-orang kamuflase, orang-orang yang tidak tahu tentang apa ya, nggak apa adanya gitu loh guys. Jadi orang itu apa adanya, bersyukur dan nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu loh. Aduh, ampun. Mudah-mudahan ya aku semakin tua tuh harus semakin bijaksana ya guys. Aku pengen banget, doain ya guys. Pokoknya aku karena anak-anakku tuh udah sukses semua, alhamdulillah. 3 anakku dokter guys. 3 dokter, 1 arsitek guys. 2 spesialis, 1-nya masih dokter umum. Pokoknya itu yang saya sangat syukuri. Dan lulusannya UI, Pajajaran, Brawijaya, lalu yang Denpasar Udayana.
lulusannya juga nggak kaleng-kaleng kan, gitu. Jadi katanya dipikir Bulita itu katanya anaknya dikira masih kecil-kecil. Masa sih? Udah gede-gede, gue udah tuir, Cin. Mantap, iya. Labrak terus, Bunda. Sekarang udah semua anak-anak, benar sekali. Iya, benar banget. Amin, bahagia ya pokoknya. Pokoknya intinya ya guys, apa yang sebelum saya ngomong ke publik itu saya akan cari tahu dulu kebenarannya ya. Jadi tidak asal jeplak guys. Mudah-mudahan lah pokoknya. Tapi ya itu tolong diingatkan yang baik supaya namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan guys ya. Jadi harus saling mengingatkan gitu. Mewakili suara rakyat, insya Allah Mbak Artika, insya Allah selama saya bisa dan memang betul-betul saya kuasai publik itu, artinya materi tersebut kayak ini kan saya kuasain gitu ya, artinya menguasai itu karena satu, mental health, ini tuh adalah kesehatan jiwa guys. Sekarang kalau rakyat miskin, rakyat menderita, terganggu nggak jiwanya? Terganggu lah. Itu jelas itu mental health yang saya lakukan di sini. Kok psikolog apa urusannya ngomongin masalah ini ke DPR, ke Mahkamah Konstitusi? Alasan utamanya itu kesehatan jiwa manusia loh. Mereka dengan kesulitan hidup yang begitu dahsyatnya, apa yang ada dalam pikiran dia? Stres. Bisa nggak dia melangsungkan hidup? Nggak bisa. Mau makan aja susah, gimana mau hidup enak? Gimana mau nyekolahin anak? Bener nggak? Mau makan aja susah. Nah gitu. Minimal dengan suara saya ini bisa masyarakat bisa paham tentang apa ya, kesulitan yang dia hadapi itu ternyata ada yang mewakili gitu loh. Ada yang mewakili suara rakyat untuk masuk ke sana, ke parlemen ya. Kita kuras abis guys. Pokoknya apapun yang sekarang tuh DPR tuh harus benar-benar dikritik abis sama kita guys. Karena kita kritik DPR itu kita tidak bisa disalahkan guys. Selama kita itu benar ya mengkritiknya itu dengan kayak begini gitu loh. Artinya buat apa? Uang pensiunan dibagikan kepada mereka gitu. Padahal mereka sudah hidup nyaman. Selama dia bertahun-tahun menjabat dengan gaji dan tunjangan yang dia dapatkan aja sudah besar. Belum lagi amplop-amplop yang dia dapat. Kayak gue nggak tahu aja. Ya kan? Gitu. Ya kayak gitulah guys. Tapi ya begitulah negeri Konoha. Betul sekali kan? Benar, betul. Selalu membela rakyat. Ya sebenarnya tidak membela rakyat, selalu membela rakyat. Kalau rakyatnya yang salah, saya marahin juga guys. Saya marahin. Kayak tadi tuh ada anak tuh, siapa tuh? Lilis ya, Lilis Irang namanya ya guys. Itu dia ngebuang makanan ke mana namanya, ke lantai di depan tokonya. Itu kan nggak baik. Apalagi dia anak kecil, yang ngajarin siapa? Mana orang tuanya? Nah, secara dia didampingi oleh orang tua yang bikin konten juga, sama aja gitu. Kalau kayak begitu nggak usah diposting. Kalau seandainya materi atau konten kita itu tidak yang akan membuat orang lain sakit hati atau tersinggung, janganlah dijadikan konten, janganlah diposting gitu loh maksud saya. Smart people, smart bersosial media. Please dong gitu loh. Jadi jangan seolah-olah hanya mencari cuan aja. Nah, ditambah lagi nanti akan merambah lagi nih ke program-program TV yang amburadul nih, yang mempublish tentang program-program yang menayangkan hal-hal yang nggak baik untuk kita lakukan gitu loh. Kita tonton itu nggak etis gitu loh. Beneran nggak? Yang diundang itu yang membuka aib, yang membongkar aib, yang beginilah, yang begitulah. Apa sih? Kayak nggak ada program lagi. Ini bukan mencerdaskan bangsa, tapi membodohkan bangsa. Bener nggak sih guys? Bener kan? Gitu.
Guys, aku udah persiapan ya. Saya mau Zoom meeting sama teman-teman di sana bentar lagi. Saya senang sih sebenarnya lagi menggebu-gebu nih sebenarnya ya guys ya. Dan yang menonton juga lumayan tuh. Ya ampun, biasanya 5 ribuan lebih, tapi ya alhamdulillah. Ayo dong tap dong, banyakin. Aku jarang ini. Tadi sebelum asistenku pergi, coba aku mau live dulu kayak apa. Diajarin aku tadi. Aduh, tapi aku nggak ngerti tadi ada yang minta apa sih tadi? Ada yang minta apa sih tadi? Gabung ya? Itu diapain kalau minta gabung kayak gitu guys? Aku nggak ngerti. Maaf ya. Kalau aku tadi terus aku tolak. Terus kalau aku terima gimana ceritanya? Tapi berapa kali saya ikutan komal di Mr. G. Saya ikutan, itu bagus loh komalnya loh. Jadi saya di situ saya jarang. Nah, di situ ada yang membicarakan mengenai kasus-kasus ya, terutama kasus yang sekarang lagi ini siapa Nikita Mirzani dan sebagainya. Terus terang saya nggak ikutan dalam hal ini, nggak ikutan. Ada tim saya yang selalu pantau untuk memberitahukan perkembangannya gitu ya. Karena kan kasus ini juga saya kawal terus nih guys, karena ya kita harus melihat mana yang terintimidasi, mana yang tidak terintimidasi, kan kita harus lihat guys, gitu ya. Yang penting mudah-mudahan semuanya baik lah, insya Allah ya. Oke.